Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya ditulis oleh Rebel Barber. Beliau menulis, rebahan dengerin Mimin langsung kenyang, KWK, WKK, WK. Apalagi nih, memangnya Mimin ini seblak yang bisa bikin kenyang. Tapi nggak apa-apa, langsung dapat kaos spesial dari Mimin. Segera DM Instagram Mimin. Batas akhirnya sebelum video selanjutnya tayang ya. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul The Adam Project. Film ini disutradarai oleh Shawn Levy, dibintangi oleh Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, dan Zoe Saldana. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Adam Project. Semoga. Pada tahun 2050, sebuah pesawat penjelajah waktu yang sedang diterbangkan oleh seorang pria yang bernama Adam terbang melintasi atmosfer bumi. Ternyata saat ini Adam sedang dikejar dan ditembaki oleh pesawat lain di belakangnya. Beruntung, Adam berhasil masuk ke dalam lubang lompatan waktu meski pesawatnya tertembak. 28 tahun sebelumnya, di tahun 2022, Adam yang saat ini masih kecil menghina teman sekelas dan membuatnya dihajar habis-habisan. Ibu Adam, Ellie, kesal dengan kelakuan anaknya yang terus cari masalah dengan temannya tanpa memperhatikan fisik tubuhnya yang jauh lebih kecil, sehingga dia terus-terusan babak belur dihajar teman sekelasnya. Namun Adam tidak peduli dengan omongan ibunya. Adam masih sedih akibat kematian ayahnya 1 tahun lalu yang membuatnya selalu bersikap tidak sopan pada siapapun, termasuk pada ibunya sendiri. Adam bahkan benci di saat ibunya akan pergi makan malam bersama dengan rekan kerjanya. Di malam hari, di saat Adam sedang asik main game pesawat, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Anjingnya yang bernama Hawking tiba-tiba bertingkah aneh. Hawking berlari menuju tengah hutan di belakang rumahnya. Adam pun mengikutinya. Di tengah hutan, Adam melihat hal yang aneh. Pohon-pohon terbakar di bagian atasnya. Karena tidak ada apa-apa, Adam kemudian kembali. Sesampainya di rumah, Adam mendengar sesuatu di dalam gudang. Setelah diperiksa, ternyata ada seseorang di sana. Itu adalah Adam yang sudah dewasa kembali ke masa lalu menemui dirinya sendiri saat masih kecil. Ternyata Adam dewasa terluka di bagian perutnya. Adam kecil bingung melihat anjingnya yang nurut dipegang oleh Adam dewasa. Adam dewasa memberitahu Adam kecil bahwa dia bukan orang jahat dan dia tidak akan menyakiti siapapun. Adam dewasa diminta diantar masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, dia mengambil beberapa makanan dan membasuh lukanya. Di sini Adam kecil terkejut saat mengetahui bahwa Adam dewasa tahu semua hal tentang dirinya. Bahkan Adam dewasa juga memakai jam bekas peninggalan ayahnya. Mereka memiliki bekas luka yang sama. Adam dewasa pun menjelaskan bahwa dia adalah Adam di masa depan di tahun 2050. Adam dewasa mengajak Adam kecil menuju tengah hutan. Ternyata tujuannya menemui dirinya yang masih kecil karena untuk mengaktifkan pesawat penjelajah waktu yang membutuhkan kunci DNA. Sedangkan Adam dewasa yang terluka tidak bisa menggunakan kunci DNA. Setelah Adam kecil memencet kunci DNA, tiba-tiba pesawat muncul dari mode siluman yang tidak terlihat. Mereka berdua pun masuk ke dalam pesawat. Dengan bantuan Adam kecil, Adam dewasa memprogram pesawat yang rusak untuk memperbaiki diri secara otomatis. Proses ini memakan waktu 1 hari penuh sampai selesai. Karena proses memperbaiki diri ini masih lama, Adam dewasa memutuskan untuk menginap sambil mencari obat untuk mengobati lukanya. Di sini Adam kecil bertanya, apakah Adam dewasa ingat semua kejadian ini? Apakah saat Adam dewasa masih kecil juga ditemui oleh Adam dari masa depan? Atau jangan-jangan akibat kejadian ini mereka akan menciptakan multiverse baru? Adam dewasa pun menjawab kalau multiverse itu tidak nyata dan hanya ada di dalam film Marvel saja. Adam dewasa memberitahu nanti saat dia kembali ke timeline aslinya di masa depan, ingatan mereka akan diperbaharui dan menyesuaikan. Alias Adam kecil akan tetap ingat kejadian ini, sedangkan Adam dewasa tidak. Adam dewasa berniat menginap di dalam gudang. Sebelum tidur, dia menatap foto istri tercintanya yang bernama Laura. Di dalam rumah, Adam kecil menemui teman laki-laki ibunya. Adam kecil malah mengejek pria itu memiliki jenggot yang mirip dengan bulu di biji.
Ellie pun kesal kenapa anaknya ini selalu saja bersikap kurang ajar. Dari balik jendela, Adam dewasa meneteskan air mata melihat ibunya di tahun 2022 ini yang masih hidup. Keesokan harinya, setelah ibunya berangkat bekerja, Adam dewasa mengajak Adam kecil untuk pergi ke apotik membeli obat. Adam dewasa memberitahu jika sebenarnya dia ingin pergi ke tahun 2018 untuk menemui seseorang. Akan tetapi karena pesawatnya diserang musuh, jadinya dia tidak sengaja malah pergi ke tahun 2022. Di saat Adam dewasa sedang membeli obat, di luar Adam kecil ditemui oleh teman sekelasnya. Dia kembali dibully karena tubuhnya yang kecil. Adam dewasa kemudian muncul dan tidak melerai mereka. Adam dewasa memberitahu Adam kecil untuk jangan takut. Dia harus melawan, jika tidak mereka akan membulinya terus-terusan. Adam kecil pun maju. Ternyata tetap saja dia babak belur dan kemudian kabur. Adam dewasa kemudian mengancam teman sekelasnya dulu itu karena dia sangat membenci mereka. Adam dewasa menyuruh mereka agar tidak mengganggu Adam kecil lagi. Jika tidak, dia akan menghajar mereka. Sesampainya di rumah, Adam dewasa meminta maaf. Dia tidak bermaksud membiarkan Adam kecil terluka. Dia hanya ingin Adam kecil menjadi lebih kuat agar tidak dibully terus-terusan. Adam kecil lalu memperlihatkan foto seorang wanita. Dia bertanya siapa wanita itu. Adam dewasa memberitahu kalau itu adalah foto istrinya yang juga seorang penjelajah waktu. Istrinya hilang kecelakaan saat akan pergi ke tahun 2018. Malam harinya, di dalam bar, Adam dewasa melihat ibunya juga ada di sana. Adam dewasa mendengar Ellie yang mengeluh mengenai sikap anaknya, Adam, yang selalu melawannya sejak kematian ayahnya 1 tahun lalu. Ellie merasa anaknya sudah tidak menyayanginya lagi. Sambil meneteskan air mata, Adam dewasa memberitahu Ellie bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, anak Ellie sangat mencintai Ellie lebih dari apapun di dunia ini. Adam pun kemudian pergi. Keesokan harinya, di suatu tempat, sebuah pesawat aneh yang berisi pasukan yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Maya sedang mencari keberadaan Adam. Di tempat lain, saat sedang sarapan, Adam dewasa bercerita saat pertama kali dia bertemu dengan Laura di dalam kampus. Adam dewasa mengantar Laura yang salah masuk ruang kelas. Sejak saat itu mereka berdua langsung jatuh cinta. Adam mencurigai keterlibatan Maya atas hilangnya sang istri. Adam kecil kenal dengan Maya yang ternyata juga rekan kerja mendiang ayah mereka. Adam dewasa memberitahu Adam kecil bahwa di masa depan Maya berhasil menguasai dunia karena mengembangkan mesin penjelajah waktu dari hasil kerja keras ayah mereka yang pertama kali menemukan algoritma akselerator partikel magnetik. Namun akibatnya ayah mereka malah tewas secara mencurigakan sedangkan Maya menjadi kaya raya. Tiba-tiba, Adam dewasa merasakan hal yang aneh. Ternyata sekelompok pasukan dari masa depan datang menyerangnya. Dari atas muncul pesawat dan berniat menembaknya. Tiba-tiba, dari dalam hutan muncul seseorang yang menembaki pasukan itu. Ternyata itu adalah Laura. Laura dan Adam kemudian bertarung bersama mengalahkan pasukan-pasukan musuh. Laura mengajak kedua Adam kabur masuk ke dalam hutan. Dengan menggunakan mobil, mereka mencoba kabur dari kejaran pesawat Maya. Mereka pun kembali masuk ke dalam hutan. Kini mereka dikejar oleh 2 musuh yang naik papan terbang. Dengan susah payah, mereka berhasil mengalahkan 2 musuh itu. Laura kemudian mengajak kedua Adam ini ke tempat persembunyiannya. Adam bertanya kenapa Laura melompat ke tahun 2018 dan menghilang. Laura pun menjelaskan bahwa dia menemukan data mencurigakan. Ada pesawat penjelajah waktu yang kembali dari tahun 2018. Namun tidak pernah ada catatan orang yang pernah berangkat menuju tahun 2018. Sepertinya orang itu datang ke tahun 2018 dan merubah masa depan. Jadi catatan kepergiannya ke masa lalu menjadi hilang. Laura menemukan fakta bahwa orang yang melakukan itu adalah Maya. Maya pergi ke tahun 2018 karena di tahun itu proyek akselerator magnetik Maya bersama ayah Adam yang bernama Louis baru saja dimulai. Itu adalah cikal bakal mesin perjalanan waktu.
Maya sengaja pergi ke masa lalu untuk menyingkirkan ayah Adam dan memperkaya dirinya sendiri. Sehingga Maya akhirnya bisa menguasai segalanya di masa depan. Laura memberitahu bahwa Maya orang yang telah menyerangnya saat dia akan pergi ke tahun 2018 sehingga membuat pesawatnya hancur dan dia tidak bisa kembali ke masa depan. Ternyata feeling Laura mengenai Adam yang datang mencarinya ternyata benar. Mereka berdua akhirnya bisa bertemu kembali. Laura meminta Adam pergi ke tahun 2018 untuk menggagalkan penemuan mesin penjelajah waktu agar mereka bisa memperbaiki masa depan. Namun Adam menolak karena itu artinya mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi karena masa depan akan berubah. Namun Laura memberitahu jika meskipun masa depan berubah, memori di masa kini akan menyisakan getaran di otak mereka menciptakan deja vu. Laura yakin mereka akan bisa bertemu lagi di masa depan. Adam tetap menolak karena dia tidak ingin kehilangan Laura lagi. Namun Laura memaksa karena pesawat milik Adam hanya bisa diakses oleh DNA milik Adam sendiri. Tiba-tiba alarm di rumah Laura berbunyi. Itu adalah Maya dan pasukannya yang telah mengetahui tempat persembunyian Laura. Laura bersikeras memaksa Adam untuk bergegas pergi menyelesaikan apa yang dia mulai, sementara Laura akan mengalihkan perhatian musuh. Meski terasa berat, Adam terpaksa pergi. Laura kemudian bersiap-siap untuk menghadapi serangan musuh. Laura membom mobil musuh dan menembaki mereka. Di dalam hutan, kedua Adam berjalan memasuki hutan. Adam dewasa terpaksa mengajak Adam kecil karena luka di tubuhnya belum sembuh dan membuat pendeteksi DNA tidak berfungsi padanya. Awalnya Adam kecil menolak untuk ikut, namun setelah diberitahu mereka akan menemui ayah mereka di saat masih hidup, Adam kecil langsung setuju untuk ikut. Sementara itu, Laura dikepung oleh pasukan musuh dan pesawat yang dikendarai oleh Maya. Karena tidak berhasil menemukan keberadaan Adam, dengan kejam Maya membunuh Laura. Di tempat lain, Adam mulai menyalakan mesin pesawat dan melesat pergi. Adam menjalankan pesawat menghindari kejaran Maya. Dia terbang melewati perbukitan yang terjal. Setelah berhasil lolos, Adam langsung melesat masuk ke dalam lubang waktu menuju tahun 2018. Di tahun 2018, di dalam ruang kampus, saat Louis sedang mengajar para mahasiswa, Adam memasuki ruangan menemui ayahnya. Setelah kuliah selesai, Adam menemui Louis dan memberitahu bahwa dia adalah Adam di tahun 2050 yang kembali ke masa lalu. Setelah Adam bercerita, Louis tidak menyangka kalau algoritma temuannya benar-benar menjadikan perjalanan waktu itu nyata. Namun Louis malah kesal dan menyalahkan putranya yang kembali ke masa lalu. Adam mencoba memberitahu ayahnya bahwa Maya telah mensabotase masa depan dengan menyingkirkan Louis dan memonopoli mesin perjalanan waktu. Namun Louis tidak peduli. Dia tidak ingin tahu apa yang terjadi dengan dirinya di masa depan. Louis tetap menganggap apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Di dalam penginapan, Louis masih bersikeras tidak ingin merubah jalannya waktu karena menurut pendapatnya yang seorang ilmuwan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Masa depan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Adam dewasa kemudian menyebut kalau ayahnya itu terlalu tergila-gila ilmu pengetahuan sampai-sampai melupakan keluarganya sendiri, bahkan membuat Adam kecil merasa kesepian. Adam dewasa yang kesal kemudian pergi. Louis berkata pada Adam kecil kalau dia tidak bisa membantu mereka karena hal ini akan mempengaruhi banyak orang. Sambil menangis, Adam kecil ingin memberitahu ayahnya tentang bagaimana ayahnya itu meninggal nanti. Namun Louis menolak untuk mengetahuinya. Louis ingin agar hidupnya berjalan apa adanya. Di tempat lain, Maya di masa depan datang ke tahun 2018 menemui dirinya sendiri yang lebih muda. Di dalam penginapan, Adam kecil memberitahu Adam dewasa bahwa dia mengetahui perasaan Adam dewasa yang membenci ayahnya. Perasaan itu muncul setelah ayah mereka meninggal. Karena mereka sangat merindukan sosok sang ayah. Adam berusaha melupakan kesedihan itu dengan merubahnya menjadi rasa benci. Adam dewasa pun sadar setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Adam kecil. Pagi harinya, saat sedang sarapan, Louis bertanya pada istrinya, Ellie, apakah dia terlalu sibuk sampai-sampai melupakan keluarganya, terutama Adam. Ellie menjawab, tidak. Louis adalah ayah terbaik di dunia ini. Adam tidak butuh ayah yang sempurna. Namun yang dia butuhkan hanyalah Louis seorang.
Di tempat lain, Adam dewasa mengajak Adam kecil menyusup masuk ke dalam markas Maya tempat ayahnya bekerja, di mana mesin akselerator magnetik disimpan. Adam dewasa akan menghancurkan mesin itu. Adam dewasa yang maju sendirian kemudian dihadang oleh sekelompok pasukan dari masa depan. Dia dibantu oleh Adam kecil yang mengendalikan drone. Mereka berdua bekerja sama mengalahkan musuh. Di saat Adam dewasa hendak ditabrak mobil, tiba-tiba datang mobil lain yang menabrak musuh. Itu adalah Louis yang datang menyelamatkan anaknya. Adam bingung melihat ayahnya datang ke sana. Louis lalu memberitahu kalau dia tahu apa yang ada di dalam pikiran Adam, yaitu ingin menghancurkan mesin akselerator magnetik. Padahal, jika mesin itu hancur, Maya akan bisa membangun mesin yang sama lagi dan lagi. Louis memberitahu bahwa hal yang harus dihancurkan adalah hard disk yang menyimpan algoritma perjalanan waktu. Jika hard disk itu hancur, maka tidak akan ada orang yang bisa membuatnya lagi. Louis membantu Adam memasuki lift menuju mesin. Ternyata di belakang mereka, Maya menemukan lokasi Adam kecil yang sedang bermain drone. Di dalam, Adam dewasa dan Lois berhasil masuk ke ruang mesin akselerator magnetik. Mereka berdua langsung mengambil hard disk yang ada di sana. Tiba-tiba, dua Maya muncul dengan menyandra Adam kecil. Maya memaksa mereka untuk menyerahkan hard disk itu. Maya tidak segan-segan membunuh Adam kecil jika mereka menolak menyerahkannya. Namun Adam dewasa tetap menolak. Hal itu membuat ayahnya dan Adam kecil kesal. Melihat mereka bertiga adu mulut, Maya pun menjadi pusing. Hal itu membuat Adam kecil berhasil meloloskan diri. Tembakan Maya meleset mengenai mesin akselerator. Dan hal itu membuat mesin mulai bereaksi, menarik semua benda-benda besi di sekitarnya. Salah satu prajurit berhasil menangkap Adam kecil. Adam dewasa langsung bergerak bertarung melawan anak buah Maya. Sementara itu Louis berusaha menstabilkan mesin. Adam dewasa masih berusaha bertarung dengan sengit melawan anak buah Maya. Dengan usaha sendiri, Adam kecil akhirnya berhasil meloloskan diri. Di saat Adam dewasa kesulitan, Adam kecil datang membantunya. Namun tetap saja dia babak belur. Adam dewasa yang marah kemudian bangkit menghajar musuh. Dia mendorong musuh hingga terkena besi dan masuk ke dalam mesin. Mengetahui mesin sudah tidak bisa diperbaiki, Maya menodongkan senjata ke arah Louis. Namun Louis tetap bersikeras menolak menyerahkan hard disknya. Maya tua kemudian langsung menembakkan senjatanya. Ternyata peluru yang terbuat dari magnet baja berbelok menembus dada Maya muda dan membunuhnya. Alhasil Maya tua juga menghilang karena dia tidak akan pernah ada. Dua Adam dan Louis langsung berlari kabur keluar dari dalam gedung. Sesampainya di rumah, Louis sadar jika kedua Adam itu akan segera menghilang karena mereka telah merubah masa depan. Sebelum hal itu terjadi, Louis meminta maaf kepada kedua Adam itu karena telah membuat mereka berdua sedih setelah kematiannya nanti. Louis juga tetap tidak ingin mengetahui kapan dan bagaimana dirinya meninggal karena dia tidak ingin merubah takdir yang sudah digariskan untuknya. Louis memberitahu bahwa dia sangat menyayangi Adam lebih dari apapun di dunia ini sejak Adam dilahirkan. Louis sangat bahagia mengetahui Adam akan tumbuh menjadi seorang pria yang sangat luar biasa. Meskipun nanti dia tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Louis memeluk Adam yang mulai menangis. Louis kemudian mengajak anaknya itu untuk main lempar bola bersama. Adam dewasa memberitahu Adam kecil untuk jangan pernah menyakiti hati ibunya lagi. Adam dewasa titip pelukan untuk sang ibu. Di saat mereka bertiga main lempar bola, tiba-tiba kedua Adam itu menghilang karena masa depan telah berubah. 4 tahun kemudian, di tahun 2022, Adam kecil tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia langsung memeluk ibunya dengan sangat erat karena Adam sangat menyayangi ibunya. 15 tahun kemudian, di dalam kampus, Adam dewasa yang sedang belajar tiba-tiba ditemui oleh seorang wanita yang salah masuk ruang kelas. Wanita itu adalah Laura. Mereka berdua langsung akrab. Adam pun menawarkan diri mengantar Laura ke kelasnya. Adam langsung menyukai Laura sejak pertama mereka bertemu. Dan berakhirlah alur cerita film The Adam Project ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, meski saat masih kecil tubuh kalian mungil dan gampang dibully, jangan khawatir, di saat kalian besar nanti bisa jadi kekar seperti Deadpool.
Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!